Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Brimstone dengan anggota saya Ahmad Nizar Fanani dan rekan saya Indra Hermawan akan menjelaskan proyek akhir tugas PAPB, yaitu membuat aplikasi jam sederhana menggunakan bahasa Java. Untuk fitur yang pertama dari aplikasi kami yaitu fitur alarm. Nah, di fitur alarm ini yang pertama yaitu ada kelas alarm fragment, di mana kelas alarm fragment ini berisikan yang pertama deklarasi variabel, kemudian berikutnya yaitu ada metode onCreateView. Metode onCreateView ini digunakan untuk membuat tampilan fragmen di menu alarm. Selanjutnya yaitu ada metode clickSetAlarm. Metode clickSetAlarm ini dipanggil saat tombol set alarm diklik. Kemudian berikutnya yaitu metode timeTickerDialog, yaitu untuk menampilkan waktu saat nanti kita mengatur alarm. Kemudian berikutnya yaitu metode setAlarm, digunakan untuk menetapkan alarm dan menjalankan nanti alarm receiver saat alarm berbunyi. Berikutnya yaitu ada kelas alarm receiver, di mana kelas alarm receiver ini digunakan untuk menampilkan notifikasi saat jam alarm tersebut sudah waktunya berbunyi. Untuk demo aplikasinya yaitu sebagai berikut. Pertama kita bisa klik set alarm dan kita memilih waktu kapan kita ingin alarm tersebut berbunyi. Contohnya yaitu pada jam 4 dini hari, pada pukul 4.00 kita klik OK. Maka pada saat pukul 4.00 alarm tersebut akan berbunyi. Berikutnya yaitu ada menu jam. Di menu ini terdapat kelas clock fragment. Di kelas clock fragment ini pertama berisikan deklarasi variabel terlebih dahulu. Kemudian setelah deklarasi variabel, di sini ada metode onCreateView, di mana metode ini digunakan untuk menginisialisasi tata letak fragmen dan mengembalikan tampilan yang sesuai. Berikutnya yaitu metode setup time zone spinner, digunakan untuk mengatur zona waktu dari seluruh dunia dengan mengadaptasi zona waktu yang ada. Berikutnya yaitu metode update time and date. Di metode ini digunakan untuk mengupdate tampilan waktu dan tanggal yang sudah kita pilih nantinya. Contohnya yaitu di sini ada zona waktu Afrika, kita bisa ganti untuk zona waktu di lokasi yang lain. Contohnya kita klik yang Accra, maka zona waktunya akan berubah. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Indra Hermawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan di fitur stopwatch. Nah, di fitur stopwatch ini untuk variabelnya itu sendiri, jadi fragmen ini mendeklarasikan beberapa variabel itu termasuk kronometer. Kronometer itu untuk menampilkan waktu, tombol-tombol untuk mengontrol stopwatch, yaitu dari start button, stop button, sama reset button. Serta variabel lainnya itu seperti ini, is running. Jadi is running itu menandakan apakah stopwatch itu sedang berjalan, dan pause offset itu untuk menyimpan waktu saat stopwatch di pause. Nah, untuk yang public view on create view, nah ini tuh untuk metode ini tuh untuk digunakan untuk menginisialisasi tampilan fragmen dan menetapkan fungsi dari on-click listener untuk tombol-tombol. Jadi untuk metode-metode stopwatch-nya itu seperti ada yang pertama ada start stopwatch. Nah, di sini stopwatch itu untuk memulai stopwatch dan mengatur waktu awal dimulai stopwatch itu. Nah, jadi itu memulai pembaruan waktu setiap 10 mili detik, itu menggunakan metode handler.
Nah, untuk berikutnya itu ada stopwatch. Itu untuk menghentikan stopwatch, menyimpan waktu saat di pause dan menghentikan dari waktu stopwatch itu sendiri. Untuk yang terakhir itu ada reset stopwatch. Nah, di reset stopwatch ini digunakan untuk mengatur ulang atau mereset kembali dari nol stopwatch ke waktu awal dan menghentikan pembaruan waktu yang tadi sedang berjalan di stopwatch. Lalu di uh, metode update stopwatch runnable ini itu digunakan untuk memperbarui waktu setiap 10 milidetik jika stopwatch sedang berjalan. Seperti di saya komen ini update setiap 10 milidetik. Nah, untuk demo aplikasinya langsung di sini saya mencoba pencet tombol start. Nah, setiap 10 milidetik dia akan naik angkanya 6, 7, 8, 9, 10. Misal di angka 11 saya klik stop di angka 12, di angka 13, maka dia akan berhenti di angka 13. Nah, di angka 13 ini kita bisa mereset kembali waktunya menjadi 00 dengan menekan tombol reset yang di samping kanan ini. Jadi dia akan kembali ke 0000 seperti stopwatch semula. Oke, baik. Berikutnya di timer. Di timer itu sendiri mendeklarasikan kelas dan impor. Jadi kelas timer fragment. Timer fragment itu untuk turunan kelas dari fragment. Itu menandakan bahwa ini adalah fragment dari lingkup Android itu sendiri. Nah, untuk variabelnya itu seperti ada number picker, button, text view, itu diperlukan untuk countdown timer, total timer, dan timer running. Nah, untuk metodenya di sini ada onCreateView. Di metode onCreateView ini digunakan merupakan bagian dari siklus fragment. Jadi ketika fragment dipanggil, perlu membuat hierarki tampilannya. Itu menginflasi layout dari file XML. File XML itu layout fragment timer dan komponen-komponen UI dengan mencarinya di dalam tampilan yang dihasilkan. Lalu di metode setup number picker, di setup number picker ini, metode ini, itu ketika tombol start timer diklik, jadi timer akan dimulai berdasarkan status saat ini, timer running. Jadi, dan untuk tombol reset timer itu untuk mengatur ulang timer. Jadi kembali ke waktu awal gitu. Di metode start timer ini, nah itu mengambil nilai dari komponen number picker, jadi untuk menghitung total waktu dalam milidetik, sama menginisialisasi objek countdown timer dengan total waktu dan memperbarui antar muka pengguna itu setiap detik. Nah, berikutnya itu ada on finish. Di on finish ini itu dipanggil ketika timer mencapai 0. Untuk berikutnya itu ada metode stop timer. Di stop timer ini membatalkan countdown timer yang sedang berjalan dan mengatur timer running jadi false dan memperbarui teks tombol. Untuk berikutnya yaitu metode update timer text, itu memformat waktu dan memperbarui timer text view-nya. Untuk yang terakhir itu ada metode reset timer. Reset timer itu untuk menghentikan dan mengatur ulang komponen number picker dan memperbarui teks pada timer text view. Saya akan mencoba mendemokan di fitur timer ini. Misal kita pilih angka di 1, 0 sama 0, ini kita klik start timer. Dia akan menghitung mundur dari 1 menit. Jadi nanti kita dapat melihat dia udah nyampe mana timernya. Ntar kalau
misal mau di reset, tinggal klik ini reset timer. Nah, dia akan kembali ke 000000, kembali seperti semula. Seperti belum milih angka. Oke, untuk yang terakhir di sini saya akan jelaskan di main-nya. Di main-nya ini public class main activity itu untuk mendeklarasikan kelas main activity yang merupakan turunan dari app compact activity dan mengimplementasikan antarmuka dari tampilannya. Nah, untuk metode onCreate ini, itu di sini untuk menginisiasi tata letak activity yang menggunakan layout dari file XML yang bernama activity main. Nah, dan mengatur item yang dipilih secara default untuk menjadi navigation alarm. Berikutnya di metode on navigation item select. Nah, di sini tuh metode ini dipanggil ketika item bottom navigation view-nya dipilih. Jadi, ketika item di bottom navigation view dipilih, maka metode ini akan dipanggil. Nah, di sini juga menggantikan fragmen yang sedang ditampilkan dengan fragmen yang sudah berdasarkan item yang sedang dipilih. Nah, dan untuk yang terakhir itu mengembalikan nilai true jika pergantian fragmen berhasil, dan apabila tidak berhasil maka akan muncul false. Maka begitu. Dari penjelasan main dari saya begitu. Mungkin sekian presentasi dari project akhir PAPB dari kelompok Brimstone mengenai membuat aplikasi alarm jam sederhana. Mungkin masih banyak kurang karena kita berdua masih belajar, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Erik yang sudah mengajar selama 1 semester. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok Brimstone, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.